bagaimana kabar Lause? Aku juga baik kok Lause. Lause, Iya. ya. Tahu nggak sih, hari ini ibadah umum sudah bisa ibadah loh. Namanya ibadah new normal. Hah? Masa sih Lause? Apa itu ibadah new normal? Ibadahnya harus mematuhi peraturan protokol kesehatan. Oh. Jadi nggak seperti biasa, tapi namanya new normal, yaitu yang pertama nih harus pakai masker. Oh, pakai masker ya Lause ya Lalu ibadahnya. harus jaga jarak kita. Oh, nggak boleh jarak, deket-deket, nggak Lause. boleh, nggak Oh. boleh. Terus harus apa lagi Lause? Terus Kita harus rajin cuci tangan. Oh iya, Iya, pantesan kalau- setiap aku kemana-mana harus cuci tangan dulu Lause. Iya. Tangan aku bersih sekarang. Pinter. Kan Lause? Iya dong. Sekarang kita mau sama adik-adik kita dulu ya Lause pada pagi hari ini. Nggak enakan Oh, ngobrol kita. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti baik-baik Pasti semua, ya. baik-baik saja kan? Pasti semuanya enak di rumah kan? Nah, pada pagi hari ini kita mau bersukacita untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Oh Sukacitaku. Kita bersukacita walaupun kita harus ibadah di rumah, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini dengan bersukacita. Ikutin gerakan Lause ya. Oh sukacita, oh sukacitaku, para papan sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini masih memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk memuji-muji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati walaupun kami melakukan ibadah online untuk hari ini maupun di minggu berikutnya. Tuhan berkati kami semua boleh dengan khusyuk untuk memuji-muji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan ibadah kami hari ini supaya kami boleh memperoleh berkat dan juga bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lause, kita akan bersuka cita lagi, Lause. Lause, apa aku sangat mengasihi satu pribadi, yaitu Tuhan. Nah, mari kita bersuka cita, kita naikkan pujian KASIH. Pakai gerakannya ya adik-adik. Udah keringat belum? Belum sih, Lause, dikit aja. Oke, mau lebih keringat kita. Mau dong, Lause. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau lari. Mau olahraga ya, Lause? Olahraga. Kita naik ke pujian ini. Larilah cepatlah berkeluarga. Api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri lu bayar menoleh ke belakang. Hey, jadi yang garam.
Semu Erlinda, ya betul ya, Semu Erlinda. Ya, oke, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar pujian firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Wah, tentu semua anak-anak di sini sehat ya. Meskipun kita tidak bisa ke sekolah minggu yang di gereja, tapi kita masih bisa sekolah minggu di rumah masing-masing dengan mengikuti siaran online di YouTube. Nah, langsung mau tanya dulu. Siapa di sini yang sudah mandi? Wah, pasti semua sudah mandi ya. Sudah pakai baju bagus, sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan meminta pertolongan dari Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami yang mendengarkan supaya kami mengerti firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan juga anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, siapa di sini yang adalah anak-anak yang taat? Nah, sudah angkat tangan? Iya, kelihatan dari sini ya. Oh, meskipun saya nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa melihat. Anak-anak sekolah minggu di sini itu anak-anak yang taat. Kalau disuruh mamanya mandi, nggak marah-marah. Kalau disuruh makan, nggak ngamuk-ngamuk. Kalau disuruh belajar, nggak teriak-teriak. Kalau misalnya minta mainan, nggak dibeliin sama mama. Marah-marah nggak? Nggak, semua anak-anak yang taat ya. Tuhan sayang kepada anak-anak yang taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini langsung mau cerita tentang seorang yang di Alkitab, dia juga seorang yang taat kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak siapa orang yang taat kepada Tuhan? Yang kali ini kita mau dengarkan bersama-sama. Yang langsung mau cerita adalah tentang Lot. Nah, anak-anak semua tahu ya, kalau mendengar nama tentang Lot, tentang Bapak Lot, kira-kira apa yang diingat cerita dari Bapak Lot? Iya, benar, pintar semuanya. Tentang Sodom dan Gomora. Nah, siapa Bapak Lot ini? Benar, anak-anak pintar semua. Bapak Lot adalah keponakan dari Bapak Abraham. Nah, Bapak Lot ini tinggal di mana? Dia tinggal di satu kota yang besar, kota yang subur. Tetapi orang-orang di sana itu suka berbuat dosa. Mereka tidak mengasihi
kota itu namanya kota Sodom. Nah, namun meskipun Bapak Lot tinggal di kota Sodom, dia tidak ikut berbuat dosa. Dia tetap mengasihi Tuhan. Sampai satu hari ada 2 orang malaikat yang datang ke kota Sodom. Mereka berjalan di sana ketika hari mulai petang. Nah, Bapak Lot yang sedang berdiri di pintu gerbang kota Sodom melihat kedua malaikat itu. Lalu Bapak Lot meminta mereka untuk menginap ke rumahnya. Tapi kedua malaikat itu berkata, "Nggak usah, kami mau tidur di lapangan saja." "Wah, jangan, kata Bapak Lot, "tidur di sini aja. Di sini orangnya tidur di rumah saya saja, di rumah Bapak Lot. Karena orang-orang di Sodom ini jahat, nanti kalian diganggu." Nah, akhirnya karena dirayu-rayu, dibujuk-bujuk, kedua malaikat ini mau ikut ke dalam rumahnya Bapak Lot. Nah, ketika kedua malaikat ini sudah masuk di rumah Bapak Lot, orang-orang di Sodom, dari anak kecil yang laki-laki sampai yang remaja sampai bapak-bapak, semua datang ke rumah itu. Mereka gedor-gedor, "Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Kami mau orang-orang tamu yang datang ke rumah kalian itu dibawa keluar. Kami mau ganggu mereka." Bapak Lot bilang, "Jangan, itu tamu kami, jangan ganggu mereka." Tapi orang-orang itu marah. Orang-orang itu bilang, "Siapa kau ini? Kau itu pendatang di tempat ini. Jangan sok jadi tuan. Keluarkan mereka." Nah, akhirnya terjadi keributan di sana. Lalu kedua malaikat ini menarik Bapak Lot masuk ke rumah, lalu menutup pintu rumah, dan orang-orang yang jahat itu dibuat jadi buta. Mereka cari-cari pintu, tidak ketemu. Mereka, "Mana? Kita mau tangkap orang itu, mana?" Gak ada, karena sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Lot itu dilindungi. Lalu kedua malaikat ini bilang kepada Bapak Lot, "Lot, Tuhan sudah melihat kota ini sangat berdosa. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mau memusnahkan kota ini, mau menghancurkan kota ini. Oleh karena itu, karena Lot itu baik dan taat kepada Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya." Jadi, kedua malaikat itu menyuruh Bapak Lot mengajak semua sanak saudaranya untuk keluar dari kota Sodom. Nah, lalu Bapak Lot ini katakan iya. Lalu dia pergi kepada kedua orang calon menantunya. Bapak Lot kan punya 2 anak perempuan. Nah, dia bilang sama calon menantunya, "Kalian ayo bersama dengan kami keluar dari kota ini." Tapi kedua menantunya yang orang Sodom tuh, mereka nggak percaya, mereka ketawa, mereka bilang, "Bapak bercanda, mana mungkin Tuhan musnahkan kota kita. Nggak usah percaya." Akhirnya mereka nggak mau ikut. Nah, akhirnya besoknya ketika fajar mulai menyingsing, ketika hari mulai terang, malaikat tuh mendesak Bapak Lot dan keluarga, "Cepat keluar dari kota ini, ayo cepat. Lalu mereka keluar. Tapi karena masih terlalu lambat jalannya, ditarik sama malaikat itu tangan mereka. "Ayo tarik. Dibawa, ayo cepat keluar dari kota Sodom." Lalu malaikat itu pesan kepada Lot dan keluarganya, "Cepat keluar dari kota ini, lari ke pegunungan, jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang." Itu perintah Tuhan. Artinya harus cepat-cepat. Kalau lihat ke belakang kan berarti berhenti dulu. Kalau lihat sambil lari, nanti nabrak, jatuh kan. Nah, jadi nggak boleh lihat ke belakang. Cepat-cepat lari. Karena kota ini, kota Sodom akan dimusnahkan sama Tuhan. Lalu Bapak Lot bilang begini sama malaikat, "Bapak malaikat, kalau kami harus lari ke pegunungan, itu jauh sekali. Nanti belum sampai sana kami sudah kena bencana, kena api dan belerang yang Tuhan pakai untuk memusnahkan kota Sodom. Boleh nggak kami pergi ke kota yang kecil itu, kota Zoar namanya?" Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang, "Boleh." Nah, akhirnya mereka lari cepat lari. Ternyata istrinya Bapak Lot melihat ke belakang. Wah, dia nggak taat kepada Tuhan. Yang lain sudah lari, dia masih lihat ke belakang. Dan akhirnya istri Lot dihukum oleh Tuhan. Hukumannya apa? Iya, benar-benar. Anak-anak semua pintar. Hukumannya adalah istri Lot dihukum, dia berubah menjadi
tiang garam. Jadi mati, kaku, jadi tiang garam ya. Nah, tapi Lot dan kedua anaknya mereka taat. Mereka lari sampai ke kota Zoar. Nah, anak-anak semua, siapa yang diberkati oleh Tuhan? Lot atau istrinya? Benar, yang diberkati Tuhan adalah Lot. Kenapa? Karena dia taat kepada Tuhan. Dia disuruh lari, dia lari. Dia dibilang jangan melihat ke belakang, dia tidak lihat ke belakang. Akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Dia selamat. Siapa yang tidak diberkati oleh Tuhan? Siapa yang tidak taat? Istri Lot, dia tidak taat, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Dia akhirnya menjadi tiang garam, gak selamat. Nah, adik-adik, anak-anak semua, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Anak-anak di sini, semua mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Iya, bagus. Kalau mau diberkati Tuhan, syaratnya apa? Benar, harus jadi anak yang taat. Kalau tidak taat, nanti dihukum seperti istrinya Lot. Nanti Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak selamatkan, Tuhan tidak berkati. Anak-anak mau pilih yang mana? Mau pilih seperti Lot atau seperti istri Lot? Tentu semuanya benar mau pilih seperti Lot yang taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Nah, anak-anak, sekarang ini kita kan belum bisa ke gereja. Kita sekolah minggunya di rumah. Tapi jangan ada yang malas. Jangan gara-gara nggak ke gereja, aku mau tidur, bangunnya jam 10. Hari Minggu aku nggak ke gereja, aku kebaktiannya nanti aja. Besok pagi aja aku kebaktian. Nanti malam aja aku kebaktian di YouTube. Nggak boleh ya. Kita tetap harus bangun pagi. Seperti ke gereja, kita siap-siap. Sudah mandi, sudah berdoa, sudah sarapan. Kita duduk di depan di kursi atau duduk di lantai, kita melihat siaran itu seperti kita sedang beribadah di gereja. Nah, adik-adik semua harus taat kepada Tuhan. Semua juga harus taat kepada orang tua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar seperti Lot yang taat kepada Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau belajar tidak seperti istri Lot. Kami tidak ingin dihukum oleh Tuhan karena ketidaktaatan kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah anak-anak. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Semu Elinda. Nah, hari ini kita belajar tentang apa sih? Tentang Lot tadi. Iya, Jadi kita harus belajar taat. Nah, adik-adik di rumah juga harus seperti Lot yang taat kepada Tuhan. Oke, selanjutnya kita mau apa, Lause? Melakukan persembahan. Ya, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh persembahan melalui via transfer. Nah, kita boleh minta tolong orang tua kita ya, Lause, untuk transfer. Pasti adik-adik belum ada rekening kan? Jadi kita akan transfer melalui rekening di bawah ini. Ada di bawah ini. Ya. Oke? Atau enggak kita boleh dikumpulkan kepada papa mama di rumah. Nanti kalau udah sempat boleh dibawakan ke gereja. Iya, benar sekali, Lause. Oke, kita akan menaikkan satu pujian sebagai respon firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur, bila bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bila bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu,
berdoa. Tolong adik-adik sikap yang baik, lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kami tidak berada dalam satu ruangan yang sama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan terus memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami agar boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, mari kita tutup ibadah kita. Iya. Kita akan Kita akan mulai pujian Sesana Sekolah Minggu.